Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama izinkan kami untuk berkenalan dulu. Yang pertama, saya adalah Aditya Diantama Putra dengan NIM 230104119 dan rekan saya ada Erintan Suraya dengan NIM 23010400072. Ada Aulia Deya Kurnia Dewi dengan NIM 23010400073. Ada Dinda Restia dengan NIM 23011040123. Ada Alia Kairunisa dengan NIM 23010400093. Ada Zida Aulia dengan NIM 230140070 dan ada Wisnu Aji Nugroho dengan NIM 230104135. Oke, untuk materi yang pertama tentang pengertian kesantunan berbahasa yang dibacakan oleh rekan saya, Raya. Untuk Raya, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Erintan Suraya Radatu Aisy. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesantunan dan konsep dari kesantunan berbahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Dalam arti kata, kita membutuhkan teman untuk saling berkomunikasi. Tujuan kita berkomunikasi kepada lawan bicara itu sendiri adalah untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan sosial atau yang biasa disebut dengan social relationship. Dalam penyampaian pesan tersebut biasanya digunakan bahasa verbal baik lisan maupun tertulis, atau nonverbal yang biasa disebut dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh kedua belah pihak, pembicara dan lawan bicara. Sedangkan tujuan berkomunikasi untuk menjalin hubungan sosial dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, misalnya dengan menggunakan ungkapan kesopanan, ungkapan implisit, basa-basi, dan juga penghalus istilah. Strategi tersebut dilakukan oleh pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi berjalan baik, dalam arti pesan tersampaikan dengan tanpa merusak hubungan sosial di antara keduanya. Dengan demikian, proses komunikasi selesai antara pembicara dan lawan bicara mempunyai kesan yang mendalam, misalnya kesan simpatik, sopan, ramah, dan santun. Akan tetapi, bukanlah hal yang mudah untuk mencapai kedua tujuan berkomunikasi tersebut. Bahkan seringkali prinsip-prinsip komunikasi sering berbenturan dengan prinsip-prinsip kesopanan dalam berbahasa. Di satu sisi, kita diharuskan untuk mematuhi prinsip komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tetapi di sisi lain, kita harus melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan berbahasa basi untuk menjaga hubungan sosial, dan lebih penting lagi, kita harus menjaga kesantunan berbahasa di dalam menjalin hubungan sosial antara manusia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kesantunan dalam berbahasa. Maksud yang akan disampaikan tidak hanya berhubungan dengan pemilihan kata, tetapi juga cara penyampaiannya. Sebagai contoh, pemilihan kata yang tepat apabila disampaikan dengan cara yang kasar akan tetap dianggap kurang santun. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa budaya suatu masyarakat itu tercermin dari kesantunan yang diterapkannya, termasuk kesantunan dalam berbahasa. Apalagi setiap masyarakat selalu ada hierarki sosial yang dikarenakan pada kelompok-kelompok anggota mereka. Hal ini terjadi karena mereka menentukan penilaian tertentu, misalnya antara tua dan muda, majikan dan buruh, guru dan murid, kaya dan miskin, serta status-status lainnya. Ada beberapa tata cara berbahasa.
bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua tentu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan anak sebaya atau anak yang lebih kecil. Selain itu, faktor konteks juga menyebabkan kesantunan perlu diterapkan. Suasana formal atau resmi sangat menekankan kesantunan dalam berbahasa ini. Penilaian yang diberikan kepada hierarki sosial merupakan penilaian emotif yang diberikan kepada seorang individu atau kelompok. Penilaian seperti ini merupakan tanda hormat atau apresiasi kepada orang yang bersangkutan. Kalau diteliti lebih jauh, fenomena ini sudah diterapkan oleh masyarakat kita sejak dulu. Apakah masyarakat yang berbahasa mengenal tingkatan berbahasa atau tidak mengenalnya? Kesantunan adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Oke, terima kasih Raya. Untuk materi yang selanjutnya, pengertian bahasa yang dibacakan oleh Zida. Waktu dan tempat dipersilakan untuk rekan saya Zida. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Seperti yang kita ketahui, alat komunikasi yang paling handal dan ampuh dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat adalah bahasa. Manusia memakai bahasa dalam seluruh kesehariannya. Bahasa menjadi begitu penting dalam keseluruhan hidup manusia. Jika penggunaan bahasa secara minimal dapat dipahami sesuai maksud dan tujuan dari si pembicara, maka bahasa sudah mencapai tujuan dalam menyampaikan sebuah pesan dalam komunikasi. Dalam kondisi resmi, seluruh pembicaraan harus mengikuti pola-pola tertentu. Dalam mempelajari maksud dan tujuan tertentu di dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, konteks utama yang perlu diperhatikan oleh penutur adalah tujuan berbahasa dapat tercapai atau mencapai tujuan. Bahasa adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketika sedang berkomunikasi, bahasa mempunyai peran yang penting. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang baik akan memudahkan orang yang kita ajak berkomunikasi mengerti dengan apa yang kita bicarakan, dan itu akan berdampak pada jalannya komunikasi yang dilakukan. Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum bisa dikatakan bahasa bila tidak terkandung makna di dalamnya. Apakah setiap arus ujaran mengandung makna atau tidak, haruslah dilihat dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap kelompok masyarakat bahasa, baik kecil maupun besar, secara konvensional telah sepakat bahwa setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Dengan demikian, terhimpunlah bermacam-macam susunan bunyi yang satu berbeda dengan yang lain, yang masing-masing mengandung suatu maksud tertentu di dalam suatu masyarakat bahasa. Disadari atau tidak, sebagian besar tindakan manusia dalam berkomunikasi termasuk tindakan politik, sosial, hukum, dan pendidikan sangat kental dipengaruhi oleh bahasa.
Peran bahasa menjadi sangat dominan dalam berbagai aktivitas keseharian manusia. Tidak ada tindakan tanpa bahasa. Bahasa menciptakan makna dan nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup. Sejarah peradaban dunia sebenarnya adalah sejarah bahasa. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles mulai menyadari fungsi bahasa sebagai alat untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran. Seluruh tindakan manusia yang diungkapkan lewat bahasa dapat dipahami melalui komunikasi. Dengan demikian, yang ditekankan di sini adalah penggunaan bahasa dalam proses komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Berbahasa merupakan hal yang penting karena dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk memahami. Bahasa juga masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan. Bahasa dapat membentuk suatu kebudayaan ataupun sebaliknya. Maka dari itu, terciptalah ragam bahasa yang ada di dunia. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Setiap berkomunikasi, manusia saling menyampaikan yang berupa pikiran, perasaan, atau gagasan yang disampaikan secara langsung. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik dan paling sempurna dibandingkan dengan alat-alat komunikasi lainnya. Berbicara melalui bahasa memungkinkan setiap individu untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, serta memahami kebiasaan, budaya, adat, dan latar belakang yang unik dari masing-masing individu. Cara kita berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan dianggap sebagai cerminan yang sejati dari karakter kita sebagai individu yang memiliki etika, pendidikan, dan nilai-nilai budaya yang kemudian dihormati sebagai tanda kebaikan dunia. Bahasa sangat erat hubungannya dengan masyarakat penggunanya. Setiap bangsa memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang sama, sehingga kita tidak bisa menyalahkan dan memaksa orang lain harus memakai bahasa Indonesia selamanya. Sebagai manusia di muka bumi, pastinya mempunyai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, bahkan memiliki ragam yang bervariasi. Hal ini tergantung dengan sudut pandang yang digunakan bahasa itu. Sudut pandang yang dimaksud yaitu waktu dan tempat, pembicara dan pendengar, topik yang dibicarakan, dan tujuan yang dicapai. Bahasa itu penting untuk dipahami. Bahasa memiliki 4 keterampilan, di antaranya yaitu berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Dengan menguasai keterampilan bahasa tersebut, kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan perubahan terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa. Terlebih saat ini kita dituntut untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan baik, santun, dan kreatif. Untuk itu, pentingnya mempelajari bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai citra pikiran dan kepribadian. Kemampuan berbahasa merupakan ciri khusus manusia. Bahkan, sebelum manusia bisa bicara, ia sudah bisa berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Bahasa hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipakai oleh warganya untuk berkomunikasi. Kesantunan berbahasa merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap manusia guna berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan berbahasa tersebut menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap orang agar dapat mengemukakan pikiran dan perasaannya secara baik dan menyeluruh. Oke, terima kasih waktu dan tempat dari Zida. Untuk materi selanjutnya, yaitu kesantunan berbahasa dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari yang dibacakan oleh rekan saya Dewi. Untuk Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Diah Kurnia Dewi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2301040073. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama,
yaitu kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kesantunan adalah cerminan dari bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kelembutan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup segala hal, mulai dari cara berbicara yang sopan, mengontrol ekspresi emosi, hingga memperlihatkan etiket yang berlaku dalam berbagai situasi. Kesantunan juga mencerminkan tingkat kehalusan perilaku seseorang dalam interaksi sehari-hari. Hal ini melibatkan kemampuan untuk berbicara dengan kata-kata yang sopan, menghargai batas-batas pribadi orang lain, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Sebagai contoh, dalam suatu pertemuan resmi, kesantunan ini dapat tercermin dalam cara kita berbicara dengan formal dan menjaga etiket saat berjabat tangan, lalu memberikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain. Lalu selanjutnya menunjukkan sikap sabar dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat berbicara dengan seseorang adalah salah satu contoh konkret dari kesantunan dalam interaksi sehari-hari. Dan yang selanjutnya, kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau situasi yang lain. Konteks budaya, sosial, dan situasional memainkan peran penting dalam penentuan perilaku yang dianggap santun. Nah, kesantunan juga bersikap relatif dan bergantung pada norma-norma budaya yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Misalnya, cara berkomunikasi yang dianggap sopan dalam budaya timur mungkin tidak sepenuhnya diterima di budaya bagian barat. Sebuah lelucon yang dianggap lucu di suatu bagian dapat dianggap kurang pantas di negara yang lain pula. Contoh yang lainnya juga seperti dalam budaya timur, memberikan salam atau sapaan kepada orang yang lebih tua atau berpangkat seperti yang dianggap sebagai bentuk penghormatan yang penting. Nah, sementara di beberapa budaya barat, hubungan yang lebih informal itu lebih dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kesantunan sangat bergantung pada konteks budaya dan sosial di mana individu itu berada. Nah, oleh karena itu, kesantunan perlu dipahami dan diadaptasi sesuai dengan konteks budaya dan sosial yang berbeda. Yang ketiga yaitu kesantunan selalu bipolar, yakni memiliki hubungan dua kutub seperti orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua. Kesantunan seringkali melibatkan interaksi antara dua kutub atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat, seperti halnya antara generasi yang lebih muda dan yang lebih tua, atau antara atasan dan bawahan. Hubungan ini menciptakan dinamika dalam menjaga nilai-nilai atau menjaga nilai-nilai kesantunan seperti penghormatan terhadap yang lebih tua dan perhatian terhadap yang lebih muda. Sikap hormat, sikap penghargaan dan pengakuan atas perbedaan status atau usia menjadi hal yang penting dalam menjaga harmoni dalam hubungan tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang anak yang bersikap hormat kepada orang tua atau guru bukan hanya menunjukkan kesantunan, tetapi juga membentuk hubungan yang lebih harmonis. Yang sebaliknya, orang yang lebih tua juga diharapkan untuk mengajarkan dan membimbing dengan penuh rasa kesabaran dan dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan menghargai. Yang terakhir yaitu kesantunan tercermin dalam cara bertutur kata atau berbahasa, cara berbuat atau bertindak,
dan cara berdandan atau berpakaian. Kesantunan tidak hanya tentang cara berbicara, tetapi kesantunan juga tentang bagaimana seseorang bertindak dan berpenampilan di masyarakat. Seperti contohnya yaitu ketika berbicara, seseorang dapat menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan orang lain. Dalam bertindak, kesantunan dapat tercermin dalam tindakan kecil, seperti misalnya membantu orang lain membawa barang atau memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan. Bahkan cara berpakaian kita yang sesuai untuk situasi tertentu juga dapat menunjukkan penghargaan terhadap norma-norma sosial dan kesantunan yang berlaku. Contoh lainnya seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan, bertindak dengan rasa penuh tanggung jawab dan kebaikan hati kita, serta berpakaian sesuai norma-norma yang berlaku, menjadi indikator penting dalam memahami dan menjalankan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih untuk Dewi atas waktu dan tempatnya. Untuk materi selanjutnya ada tata cara berbahasa bertujuan mengatur serangkaian hal yang dibacakan oleh rekan saya Alia. Waktu dan tempat untuk Alia dipersilakan. Tata cara berbahasa yang baik dan benar. Sebelum saya membicarakan tentang tata cara berbahasa yang baik, sebelumnya masyarakat Indonesia kan sangat menjunjung kesantunan dalam berbahasa. Maksud yang akan disampaikan tidak hanya berhubungan dengan pemilihan kata, tetapi juga cara penyampaiannya. Sebagai contoh, pemilihan kata yang tepat apabila disampaikan dengan cara yang kasar akan tetap dianggap kurang santun. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa budaya suatu masyarakat itu akan tercermin dari kesantunan yang diterapkannya, termasuk santunan dalam berbahasa. Apalagi setiap masyarakat selalu ada hierarki sosial yang dikenakan pada kelompok-kelompok anggota mereka. Hal ini akan terjadi karena mereka telah menentukan penilaian tertentu, misalnya antara tua dan muda, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, majikan dan buruh, dan kelas sosial lainnya. Bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua tentu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan anak kecil. Selain itu, faktor konteks juga menyebabkan kesantunan perlu diterapkan. Suasana formal atau resmi sangat menekankan kesantunan ini. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan, tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan penggunaannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan dituduh sebagai orang yang tidak berbudaya. Tata cara berbahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi demi kelancaran komunikasi. Oleh karena itu, masalah tata cara berbahasa ini harus mendapatkan perhatian, terutama dalam proses belajar mengajar bahasa. Dengan mengetahui tata cara berbahasa yang baik, orang akan lebih bisa memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara berbahasa bertujuan mengatur. Ada 4 ya. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Contohnya, jika sedang berbicara di forum resmi, contohnya seminar, sebaiknya tidak banyak bercanda atau kita mengobrol sendiri dengan teman.
Lebih baik menghormati forum dan orang yang sedang berbicara di depan. Yang kedua, ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Contohnya, ragam bahasa yang dipakai harus sesuai dengan situasi. Jika di forum resmi bahasa yang dipakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak dicampur dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicara setelah diterapkan. Contohnya, waktu yang tepat untuk berbicara adalah setelah waktu tanya jawab. Berbicara yang baik apabila berbicara tidak memotong pembicaraan orang. Jadi, jika kita ingin bertanya atau menanggapi dalam suatu forum, sebaiknya kita melakukan itu ketika sudah dipersilahkan. Yang terakhir, bagaimana mengatur penyaringan suara ketika berbicara. Contohnya, intonasi suara sangat diperlukan dalam berbicara. Berbicara terlalu nyaring atau keras itu tidak baik, dan berbicara terlalu pelan itu juga tidak baik. Intonasi berbicara yang baik adalah yang tidak keras dan tidak pelan atau yang sedang-sedang saja. Faktor intonasi sangat mempengaruhi kesan lawan tutur terhadap sebuah tuturan. Penutur akan dikatakan santun ketika ia mampu menguasai perasaan, emosi yang ada dalam dirinya ketika ia sedang berkomunikasi. Pelafalan yang jelas akan membuat komunikasi berjalan dengan lancar. Jika kita terbata-bata, mungkin lawan bicara kita tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Begitupun nada tuturan harus sesuai dengan situasi, topik pembicaraan, lawan tutur, dan jarak. Penutur yang berbicara dengan nada keras pada lawan tuturnya berada pada jarak yang dekat akan memberikan kesan bahwa penutur tidak dapat berbicara dengan santun. Sebaliknya, jika penutur berbicara dengan nada lemah lembut pada lawan tutur yang berada pada jarak yang dekat dengannya, maka si penutur akan dikatakan penutur yang santun. Oke, terima kasih untuk rekan saya Alia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Adin yaitu prinsip-prinsip kesantunan. Untuk Adin, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, kalian tahu kan kalau misalkan setiap orang itu wajib menjaga etika dalam berkomunikasi agar tujuan berkomunikasi itu berjalan secara lancar dan dapat tercapai. Nah, bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi, dan saat menggunakan bahasa itu juga itu harus memperhatikan kaidah yang ada, yaitu kaidah linguistik ataupun kaidah kesantunan agar tujuan berkomunikasi itu dapat tercapai. Nah, kaidah berbasis secara linguistik yang dimaksud antara lain yaitu digunakannya kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna secara benar agar komunikasi berjalan lancar. Setidaknya jika komunikasi secara tertib menggunakan kaidah linguistik, mitra tutur itu akan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh penutur. Begitu juga dengan kaidah kesantunan. Meskipun secara baku bahasa Indonesia itu belum memiliki kaidah kesantunan secara pasti, setidaknya rambu-rambu untuk berkomunikasi secara santun sudah dapat diidentifikasi. Berkomunikasi secara santun harus memperhatikan prinsip kerjasama. Ketika berkomunikasi, seorang penutur itu harus memperhatikan prinsip kualitas. Artinya, jika seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain, informasi yang disampaikan itu harus didukung dengan data. Berikut saya sampaikan prinsip kesantunan berbahasa, yaitu prinsip kuantitas. Maksudnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, yang dikomunikasikannya itu harus sesuai dengan yang diperlukan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, berikutnya adalah prinsip relevansi. Artinya, ketika seseorang berkomunikasi, yang dibicarakan harus relevan atau berkaitan dengan yang sedang dibicarakan dengan mitra tutur. Nah, berikutnya adalah prinsip cara. Artinya, ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, di sampingnya itu harus ada masalah yang dibicarakan, juga harus memperhatikan cara penyampaiannya juga. Nah, kadang-kadang juga ketika seseorang
berkomunikasi sebenarnya pokok masalah yang dibicarakan itu sangat bagus dan menarik. Namun jika cara penyampaiannya justru menyinggung perasaan, terkesan menggurau, kata-kata yang digunakan itu terasa kasar atau melecehkan, akhirnya tujuan berkomunikasi itu tidak dapat tercapai atau tidak berjalan secara lancar. Nah, kesantunan berbahasa menurut Leach pada tahun 1986 pada hakikatnya itu harus memperhatikan 4 prinsip. Pertama, penerapan prinsip kesopanan, politeness principle. Dalam berbahasa, prinsip ini itu ditandai dengan memaksimalkan kesenangan, kearifan, keuntungan, rasa salut, rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain. Dan bersamaan dengan itu meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Dalam berkomunikasi, di samping menerapkan prinsip kerjasama, cooperative principle, dengan keempat maksimnya yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Juga menerapkan kesopanan dengan keenam maksimnya yaitu maksim kebijakan yang mengutamakan kearifan bahasa, yang kedua itu maksim penerimaan yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain dan kerugian untuk diri sendiri. Dan ketiga itu maksim kemurahan yang mengutamakan kesalutan atau rasa hormat kepada orang lain dan rasa kurang hormat pada diri sendiri. Yang keempat itu maksim kerendahan hati yang mengutamakan pujian pada orang lain dan rasa rendah hati pada diri sendiri. Yang kelima itu maksim kecocokan yang mengutamakan kecocokan pada orang lain. Dan yang terakhir itu maksim kesimpatisan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain, sehingga komunikasi itu akan berjalan dalam situasi yang kondusif. Nah, prinsip yang kedua itu adalah penghindaran pemakaian kata tabu. Pada kebanyakan masyarakat, kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ-organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan, dan kata-kata kotor, dan kata-kata kasar. Lalu yang ketiga adalah penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus. Penggunaan eufemisme ini perlu diterapkan untuk menghindari kesan negatif. Perlu diingat adalah eufemisme itu harus digunakan secara wajar dan tidak berlebihan. Yang keempat itu penggunaan pilihan honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Penggunaan kata-kata honorifik ini tidak hanya berlaku bagi bahasa yang mengenakan tingkatan saja, tapi juga digunakan oleh semua tingkatan. Hai, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Adin atas waktunya ya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun, yang dibacakan oleh rekan saya Wisnu Aji Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Wisnu. Terima kasih Adit atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun. Yang pertama ada penutur penyampaian kritis secara langsung dengan kata-kata fasas kasar. Yang kedua ada penutur diodrok rasa emosi ketika ditutur. Yang ketiga ada penutur protektif terhadap pendapatnya. Yang keempat ada penutur sengaja ingin menonjolkan mitra tutur dalam bertutur. Dan yang terakhir atau yang kelima ada penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Berikut tadi adalah faktor-faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun. Oke, terima kasih untuk Wisnu. Sebelumnya di sini aku akan membacakan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah kesantunan, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Kesantunan merupakan perilaku yang disepakati bersama, menciptakan prasyarat untuk perilaku sosial yang diakui oleh masyarakat. Hal ini dikenal sebagai tata krama. Kesantunan termanifestasi oleh berbagai aspek pergaulan sehari-hari, melibatkan nilai sopan santun, atau etika. Pada dasarnya, kesantunan tercermin dalam tata cara berbahasa, berpakaian, berbuat, dan bertutur. Bahasa sebagai alat komunikasi utama menjadi sarana penting untuk mengungkapkan kesantunan berbicara. Dengan bahasa yang sopan dianggap sebagai cerminan karakter, etika, pendidikan, dan nilai budaya seseorang. Kesantunan bersifat kontekstual, hanya berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu. Kesantunan selalu bersifat bipolar, melibatkan hubungan dua kutub, seperti antara anak dan orang tua, tuan rumah dan tamu, atau pria dan wanita. Kesantunan berbahasa juga berkaitan dengan norma-norma etika komunikasi dalam budaya tertentu, yang mencakup siapa yang berbicara, topik yang dibahas, momen, tempat, dan situasi di mana komunikasi itu terjadi. Oleh karena itu, kesantunan dalam berbahasa menjadi penting dalam konteks pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, di mana interaksi antara guru dan murid memerlukan penerapan prinsip-prinsip kesantunan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Oke, sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata dan salah perilaku ketika kami melakukan presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.